Renika menghela nafas, hatinya merasa tidak nyaman. Ada kecemasan di dalamnya. Boleh aku terima teleponnya? Ujar Davin, bertanya kepada istri kesayangannya itu. Renika diam sebentar. Boleh aku memintamu untuk tidak menerima panggilannya? Tanya Renika yang tidak mau suaminya disuruh menemui Hani, apalagi hari sudah malam. Hingga jiwa egoisnya muncul. Tidak rela saja jika suaminya harus menemani wanita sakit itu. Dia pikir sungguh seenaknya Mama Hani dan Hani menyuruh-nyuruh suami orang untuk bersama Hani. Aku tidak ingin ada pelakor dalam hidupku. Lanjut Renika. Davin menghela nafas. Menjaga hati sang istri adalah hal terbaik dan terpenting untuknya saat ini. Dia tersenyum dan mengusap pipi istrinya dengan lembut. Aku tidak akan menerima panggilannya jika itu yang kamu inginkan sayang. Membawanya ke dalam pelukan. Renika melingkarkan tangannya di perut suaminya itu, bibirnya tersenyum bahagia. Karena suaminya lebih memilih bersamanya dan mengabaikan panggilan Hani. Raja menyimpan kembali ponsel Davin di atas meja. Ah, bosan aku melihat adegan bucin-bucinan secara live. Cibir Raja, lalu berdiri. Dia kemudian mengayunkan kakinya menuju ke dalam kamarnya dan memilih untuk tidur saja lebih baik pikirnya. Sedangkan Davin dan Renika hanya tertawa mendengar perkataan Raja. Bobo yuk, ujar Davin sambil mengecupi leher istrinya penuh sayang. Renika meremang. Dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh suaminya itu. Dia mengangguk dengan semburat merah di pipinya, malu saja dengan apa yang dilakukan suaminya. Meski nyatanya mereka sudah sering melakukan itu. Davin tersenyum senang, segera menggenggam tangan istrinya itu dan mereka melangkahkan kaki bersamaan menuju ke dalam kamar. Setelah masuk ke kamar, Davin segera menutup pintu kamar rapat-rapat dan menguncinya. Lalu dia mulai merebahkan tubuh Renika dan mengungkungnya dari atas dengan tatapan penuh damba. Renika bisa melihat gairah yang menyala-nyala dari mata suaminya itu. Davin pun mulai melakukan apa yang dia mau. Untuk selanjutnya hanya suara-suara desahan dan erangan penuh hasrat dan gairah yang terdengar. Aku cinta kamu sayang, terima kasih ya. Ujar Davin setelah urusan mereka selesai. Renika hanya mengangguk dengan pipi kemerahan mendengar perkataan suaminya itu. Davin menarik selimut tebal dan besar itu untuk menutupi tubuh polos mereka, lalu membawa istrinya ke dalam pelukan. Renika menyurupkan wajahnya di dada bidang suaminya itu, dan mereka pun terlelap setelah pergulatan panas penuh cinta tadi. Rumah sakit. Bagaimana Mam? Lirih Hani yang wajahnya semakin memucat. Tidak ada jawaban, mungkin sudah tidur. Ini kan sudah hampir jam 10 malam. Jawab sang mama, sambil meletakkan HP yang dia pegang. Mata Hani tampak memancarkan kesedihan. Dia sangat berharap Davin datang dan menemaninya saat ini. Dia tahu dia salah, tapi mungkin ini adalah permintaan terakhirnya. Mungkin saja dia tidak akan pernah membuka mata lagi esok harinya. Mam, apa aku akan sembuh? Tanyanya pelan yang lebih terdengar sebagai sebuah gumaman semata. Tentu saja kamu akan sembuh. Sang mama menyeka matanya yang tiba-tiba basah, membelai lembut kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Maafkan Hani Mam, Hani sudah membuat mama bersedih. Ucap Hani. Dia menatap mamanya lekat. Air mata meluncur deras dari pelupuk mata sang mama, ibu mana yang kuat saat melihat anaknya menderita. Sabar sayang, kamu pasti akan sehat kembali. Dan seorang ibu selalu memaafkan anaknya meski tanpa diminta sekalipun. Mama Hani mencium pipinya beberapa kali. Membelai lembut kepalanya penuh sayang dengan menahan sesak di dada agar tidak terisak-isak di depan anaknya yang sedang sakit itu. Hani tersenyum. Terima kasih, Mama memang yang terbaik, ucapnya, meski sedih karena Davin tidak menerima panggilannya. Hari berganti hari dari semenjak Hani menelpon Davin.
Akhirnya urusan pekerjaan Davin sudah selesai. Raja memilih untuk pulang sejak 2 hari yang lalu. Karena tidak mau meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Sekarang kita pulang, tanya Renika. Enggak lah. Davin tersenyum tipis dan memeluk istrinya dari samping. Saat ini mereka sedang duduk sambil nonton acara TV. Davin mengecupi pipi istrinya berulang kali. Is nempel terus. Renika menggoyangkan bahunya agar suaminya mengurai pelukannya. Pasalnya tangan suaminya itu sudah nakal menyentuh gunung kembar miliknya dengan gemas. Aku suka seperti ini, ucap Davin dengan suara parau yang Renika pahami maknanya. Ting tong, terdengar suara bel pintu. Mengganggu saja. Pekik Davin tertahan, lalu dia mengurai pelukan. Renika tertawa tanpa suara, hanya bahunya saja yang terlihat bergetar. Lalu dia berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke arah pintu. Ceklek, Renika membuka pintu. Tampak wanita cantik berdiri dengan senyumannya. Wajah yang membuat Renika mual dan kesal. Ada apa? Renika berusaha bicara sebiasa mungkin. Saya mau bertemu Pak Davin. Jawab Divya masih mempertahankan senyumannya. Sayang ada yang mencarimu, teriak Renika yang sebenarnya sangat kesal. Ia bahkan menekankan kata sayang. Tidak tahu kenapa tapi dia merasa Divya seperti menyukai suaminya. Dan Renika tidak suka itu. Siapa? Davin melangkahkan kakinya menghampiri Renika. Tampak Divya sedang tersenyum cerah melihat ke arahnya. Oh Divya. Silahkan masuk Div, kebetulan ada yang ingin aku bicarakan. Ujar Davin santai. Berbeda dengan Renika yang sudah memasang wajah kecut dan masam. Apa juga yang mau disampaikan suaminya kepada Divya? Terima kasih. Divya tersenyum manis, lalu melewati Renika masuk ke dalam. Ayo sayang, ujar Davin sambil meraih tangan istrinya. Renika menghela nafas kesal, menutup pintu lalu bersamaan dengan suaminya melangkah masuk menuju ruang tamu, di mana Divya tadi dipersilahkan masuk. Renika segera mengambil minuman untuk Divya, meski tidak suka dia masih tamunya juga. Jadi Renika akan tetap bersikap sopan kepadanya. Davin duduk berdua dengan Divya, karena Renika masih di dapur. Sebentar, Davin pergi ke kamar mandi dulu karena kebelet. Di saat bersamaan, Renika datang dengan membawa nampan berisi teh dan camilan. Silahkan diminum dan dicicipi cemilannya, ujar Renika sopan. Dia menyimpan nampan yang dibawanya di meja di depan Divya. Divya tersenyum manis. Terima kasih, Pak Davin sangat beruntung punya istri sebaik Anda, ucapnya. Terima kasih. Jawab Renika yang sebenarnya, dia tidak suka kepada Divya. Anda pasti penasaran karena saya begitu tahu letak ruangan yang ada di rumah ini. Ujarnya tanpa ditanya. Memang benar Renika begitu penasaran, karena tadi Davin hanya mempersilahkannya masuk tanpa mengantar. Tapi Divya langsung masuk dan tahu letak ruang tamu. Tidak juga, bohong Renika. Untuk menyelamatkan harga dirinya. Dia tidak mau terlihat jelas cemburu, itu sama saja membuat Divya senang. Tapi saya ingin memberitahukannya. Tersenyum licik, Divya hanya mengedikan bahunya, seolah tak peduli. Membuat Divya kesal. Itu karena saya sering bolak-balik ke sini dan sering mengurusi segala keperluan Pak Davin, tentu saja sebelum dia menikah. Ujar Divya diiringi senyuman licik. Oh begitu ya, terima kasih karena sudah begitu baik mengurusi suami saya. Anda memang karyawan yang baik. Renika tersenyum sinis, membuat Divya kesal mendengar perkataannya. Hal itu menegaskan kalau Divya hanyalah sebatas karyawan dan tidak lebih. Tidak ada arti selain itu, hanya bawahan. Divya menggigit bibirnya menahan kesal. Beruntung Davin keburu datang, hingga mereka tidak sampai adu argumen lebih jauh. Davin duduk di samping istrinya. Divya tersenyum semanis gula kepada Davin.
Divya, jadi alasan saya memanggilmu kemari karena ingin mengatakan sesuatu yang penting, ujar Davin santai. Renika merasa kesal, karena ternyata suaminya lah yang memanggilnya. Dia sampai meremas tangan suaminya saking kesalnya. Davin membelai lembut pipi istrinya sekilas untuk menenangkan. Ia tahu Renika sedang merasa kesal padanya. Seolah menang, Divya tersenyum lebar. Dia merasa Davin membutuhkannya, tentu saja karena dirinya adalah sekretaris yang handal.